Tapi kita miturut petunjuk di dalam Al-Quran, tauhid, kalimat tauhid sebelum sampai ke ana itu ada 3 dulu. La ilaha illallah asma, nama. La ilaha illallah sifat. La ilaha illa anta zat. La ilaha illa ana, aku. Makhluk apapun, jenengan jangan sekali-kali meyakini itu af'alnya makhluk. Sampai harus meyakini itu semuanya af'alnya Allah. Caranya bagaimana? Kok bisa? Pun sampai kedah melakukan wukuf kolbi terlebih dahulu. Sampai harus menghadapkan wajah ruhaniyah sampean terhadap wajah Allah, yaitu gesang urip yang ada di situ. Sebab semua makhluk tanpa hidup, tanpa Allah nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Kita masuk kepada session tanya jawab. Monggo menawi wonten sing ditangkletake kula aturi, mbok menawi dibantu Pak Panitia untuk memfasilitasi, monggo kula aturi. Nggih, kagem sedaya jamaah ingkang badhe tanglet, nggih menika saking Bapak nyuwun petugason agem anu. Nah. Dipun perkenalkan asma kalih asal saking pundi nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Bapak Almo. Dari kami bagian barat. Perbatasan dengan Mino, Bunda. Barat sungai itu Jawa Tengah, dan saya ini timur sungai, tepat sungai Salur. Jadi tombol begini. Pertanyaannya, setelah kami simak dari Bisagi, semuanya yang berafan adalah Allah. Ini bingung. Apakah nafsu diri itu juga yang bernafas Allah? Karena selain Allah tidak ada. Yang kedua, saya pas jalan-jalan naik pinggir jalan ke Malaysia, main judi. Setelah saya aksi besar, ya kalau sekarang judi. Itu adalah yang bernafas juga Allah. Terus yang berikutnya, inna sholata lidhikri. Yang dirinya itu apanya Gus? Lidhikri. Inna sholata lidhikri. Yang dirinya itu apanya? Yang diingat itu apanya? Inna sholata lidhikri, yang dirinya Allah. Itu apanya Allah yang tanya. Terus berikutnya Gus ini juga kami kerja lama. Bagi yang sudah itu kembalinya akan ke lahir. Yang sudah itu bagi yang sudah itu atau ketemu Allah kembalinya akan ke lahir, tidak ke kubur. Nah, karena semuanya itu angkanya Allah, yang kembali itu siapa? Apa juga angkanya Allah?
terus setelah dilahur itu terus kemana? Itu yang kami tanyakan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan di sini. Pertama terkait af'al. Kalau semuanya af'alnya Allah, apakah yang ada di nafsu itu juga af'al Allah? Yang kedua, apakah maksiat di situ af'alnya Allah? Ini hampir sama. Ini jawabannya tergantung posisi wajah ruhaniah kita di mana. Iki saged kula gosok, Pak. Apakah posisi wajah ruh kita itu ada di alam, mohon maaf, taholli ataukah tajalli? Niki jawabannya beda-beda. Atau gini, iman kita itu ada di iman am atau di khos? Jawabannya macam-macam, beda-beda. Golongan kita ada di golongan am umum, apakah golongan khos para kekasih Allah waliullah? Niki jawabannya beda-beda. Satu contoh, golongan am ditanya sapa sing ngaji? Yo klason. Karena memandang bersaksinya makhluk. Sama. Af'al yang ada pada nafsu itu siapa? Ya nafsu. Nafsu lah makhluk tuh Pak ya. Cuman tugasnya kan beda. Tugasnya nafsu dari Allah adalah menggoda, menjerumuskan hati manusia. Atau bahasa iblis, tugasnya iblis itu menyesatkan. Tugasnya malaikat memberikan petunjuk. Beda-beda. Lu makhluk. Bagi kita golongan am, iman jatuhnya itu mesti pada makhluk. Ini kalau saya menjawab dari pertanyaan Bapak tadi dari kacamata syariat. Ya sing ngaji ya klason lah. Ya sing sholat ya aku lah, sing zakat poso haji aku makhluk. Karena kita bersaksinya, ashadunya itu tidak ilallah tapi terhadap makhluk. Ini semua kita Pak seperti itu. Karena iman kita masih ada di am, disebut nurul iman. Belum ihsan loh ya. Kan ada golongan 3, Islam, iman, ihsan. Pun. Sehingga di sini ada perbedaan antara baik dan buruk. Nek baik sangka Allah, nek buruk sangka nafsunya sendiri. Ini golongan kita yang di am. Tapi golongan yang ada di khos beda Pak jawabnya. Oleh karena makhluk semuanya fana, jangankan yang namanya nafsu, malaikat pun fana semuanya. La maujudan
Yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin bisa beriman itu selain Allah? Wong selain Allah itu sudah tidak ada bagi hati yang sudah ada di khos. Makanya golongan kita sebagai orang awam itu mensikapi orang yang khos iku wong gendeng. Nah, ngoten nggih? Biasanya itu ajarannya disebut dzalika dhalalatun, wis ajaran gak bener. Itu bagaimana mungkin antara perbuatan baik ataupun buruk, maksiat atau taat ini ada sebutan? Enggak ada. Nah itu kabeh makhluk ya. Sebutan itu makhluk. Makanya mungkin satu saya nukil dari salah satu makalah di dalam kitab Hikam, disebut khos niku la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Artinya yang melihat, nama makhluk melihat bersaksi tadi loh ya, dengan yang dilihat, yang disaksikan berarti Allah ya tak? Atau mata untuk melihat bersaksi, mata hati sudah nggak ada. Karena ini makhluk fana semuanya sudah nggak ada. Terus sebutan nopo? Mboten saged disebut. Sehingga biar mudah dipaham lewat ilmu disebutlah ana. Ngoten pada akhirnya di situ. Jadi pertanyaan satu dan pertanyaan yang dua, pekerjaan perilaku pada nafsu dan maksiat di jalan-jalan, itu cara menjawabnya itu dari kacamata mana? Kalau kacamata hukum golongan kita yang ada di am, mesti makhluk Pak. Karena kita bersaksinya, memandangnya itu berimannya makhluk. Tapi bagi ahli khusus, dia sudah tidak memandang makhluknya, memandang hidup. Siapa yang menguasai diri kita? Siapa yang menggerakkan diri kita? Ketika maksiat, ketika taat, siapa? Beliau itu, inilah namanya apa? Miturut bab ini tadi, tauhidil af'al, esakan Tuhanmu lewat af'alnya. Ya ada di sini. Bon. Berarti jawabannya tergantung lewat kacamata mana. Bon. Nomor 3, ketika dzikir yang diingat itu apa? Nah, ngoten nggih. Ahli dzikir niku Pak wonten golongan sekawan. Pertama, dzikir kita ketika saat ada di syariat, tauhidnya la ilaha illallah, cukup kita ucapkan di lisan, sementara hati kita lalai pada Allah. Yiki namanya dzikir tapi ora sambung. Paham nggih? Wis, tergantung ini nanti jawabannya sampean lewat mana. Yang kedua, la ilaha illallah. Ketika sudah masuk ke ranah huwa, mesti jenengan ini mengerti terlebih dulu isinya nafi la ilaha dan isbat ilallah. Kan begini Pak, niki kok dikirnya ahli thariqah biasanya. Jenengan ahli thariqah yang mutabaroh, thariqah niku kan asli nih kan sebagai jalan untuk ketemu Allah. Tujuannya thariqah mutabaroh itu di situ. Ketika jenengan disuruh solo berzikir atau khususiyah untuk wusul ketemu Gusti
Gusti Allah, itu tujuan thariqah aslinya di situ. Makanya disebut at-thariqatul mu'tabaratu. Tergantung muttasilatun lillah atau muttasilatun lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung jenengan. Bon. Niki sampean eling, sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah kan ada kalimat ini yang tidak diperhatikan umat. Fa'lam annahu. Lah ngaten toh? Niki sing jarang diperhatikan. Cuman dibaca saja. Apa sih maksudnya? Ngertenono. Sesak temene annahu isini dzikir nafi isbat itu bagaimana? Ini kan biasanya dijelaskan di thariqah, nek di syariat enggak. Karena memang kelas, Pak. Memang golongan. Isinya annahu itu adalah nafi isbat. Wujudnya nafi isbat di la ilaha illallah. La ilaha itu adalah nafinya, isbatnya ilallah. Annahu la ilaha illallah. Nafi iki isbat. Artinya apa? Golongan thariqah itu mestinya ketika berzikir hal ini tidak hanya lesannya mengucapkan la ilaha illallah aja, enggak. Hatinya bergerak, merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup dalam dirinya yang menggerakkan dia berzikir. Sehingga dirinya tidak ngaku-ngaku bisa merasa berzikir. Ini tauhidnya la ilaha illallah. Berhubung sudah dimasuki hukum hakikat, maka mesti si salik niki ketika lesannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya bergerak, meniadakan keakuan diri dalam diri makhluk ini. Setelah itu isbat, menetapkan diri sebetulnya Allah itu adalah aku, hidup itu. Inilah Pak yang kumaksud dzikir tapi sambung. Paham nggih? Setelah la ilaha illa anta ana, setelah la ilaha illa anta sudah masuk dengan meraktek nih thariqah nafi isbat, maka pastilah akan sampai la ilaha illa ana. Gini ki dari pertanyaan sing diilingi iku apa? Yo tergantung kelas kita ada di mana. Kalau kita masih ada di syariat, sing diilingi yo dunya. Lesan kita berzikir, hati kita eling dunya. Eling saliyane makhluk. Gini ki dzikir sing boten sambung. Wis. Kalau dzikirnya orang-orang yang berthariqah sudah berhakikat, maka inilah yang kumaksud Pak, dzikire sambung wonten di sini. Terus sing diilingi sapa? Terus sing eling iku sapa? Ya ingsun dhewe niku pada akhirnya, karena selain Allah kan sudah enggak ada, termasuk diri nafsu hamba iki. Berarti ya sing eling, dan sing eling pelakunya itu tunggal. Mungkin jenengan kalau sedikit pernah belajar ning ilmu niku lho, ilmu kejawen. Ana istilah sistem sangkan paraning dumadi. Niku wonten inti ajaran itu adalah manunggaling kawula Gusti. Niku nek kalau bahasa kita taklimut tauhidillah, pendidikan
ilmu untuk mengesahkan dateng Gusti Allah. Lah, mengesahkannya lewat dalan pundi terserah. Kalau kitab iki Durun Nafis iki memberikan petunjuk pertama jenengan dikongkon mengesahkan Allah lewat af'al tadi. Wis bener, tergantung kita nanti lewat mana. Berarti sejatine eling adalah antara sing eling dan sing diilingi pelakunya tunggal. Ini manakala dari kacamata khos tadi. Untuk yang nomor 4 tentang orang-orang yang sudah liqaq terhadap Allah. Pak, ini saya tegaskan. Ngalam niku wonten 3. Ya. Ngalam muhadharah nggih, ngalam dunya niki nggih. Ngalam kasunyatan. Yang kedua adalah alam mukasyafah. Di dalam alam mukasyafah niki wonten 3 ngalam. Ini prosesi kita yang difana Allah. Apa? Alam lahud, alam jabarut, terus tunggaling alam malakut. Niki ngalam-ngalam yang masih bersinggungan dengan makhluk. Sampai pun kesusu seneng dhisik. Pun kesusu seneng dhisik. Bagi sesalik tatkala diumet-umetno Allah di dalam alam telu niki, yang tergabung di dalam alam mukasyafah mpun seneng dhisik. Ingat, perjalanan jenengan belum selesai. Laksana alam mukasyafah ini ketika proses beliau Rasulullah sudah melakukan Isra dan mengawali Mi'raj. Isra itu perjalanan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Niki tinggalkan alam muhadharah. Di situ ada sab langit pitu yang di dalamnya itu ada alam malakut dan lain sebagainya. Ngapunten. Niki proses perjalanan kita. Yang ketiga adalah alam musyahadah terakhir. Tadi kan alam muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Lah alam musyahadah inilah alam kesadaran. Nah, niki. Kalau bahasa Rasulullah Sidratul Muntaha. Alam di mana pertemuan, bisa dikatakan pertemuan satu hamba terhadap Tuhannya. Hal ini pernah terjadi, yaitu yang disebut Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki. Lah terus bagi kita sebagai manusia yang sebagai penerus perjalanannya atau ajaran Rasulullah, kita harus menteladani. Artinya Rasulullah memberikan teladan ini untuk bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Udah, gak usah kita ngomong bahasa Sidratul Muntaha, mungkin tambah gegeran. Alam musyahadah atau alam makrifat. Kita buka dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Percontohan apik dalam diri seorang rasul adalah liman kana yarjullaha. Ati sampai harus ada keinginan untuk ketemu Allah. Ini golongan minoritas Pak niki. Sebab kebanyakan manusia itu inginnya hati ketemu kemewahan, kesuksesan dunia. Sing durung rabi ya pingin ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo pingin ndang lekas duwe anak.
Sing wis rumah tangga pingin sandang pangan papannya tercukupi bahkan mewah. Lah kita semua kita seperti itu. Tapi yang jarang hati itu ada rasa rindu cinta ingin ketemu Allah, jarang sekali. Padahal dengan cara seperti inilah Anda wal yaumal akhirah akan bisa masuk ke alam musyahadah, alam akhirat. Di dunia ini ruhnya bertemu Allah. Wa dzakarallaha katsiran, otomatis tidak lepas dari zikir. Zikir yang mana? Yang mencapai kesadaran ini loh. Sidratul muntaha. Kesadaran sing notok bahwasanya kita itu laksana pulpen ila raiso opo gak bisa apa-apa, cocok ambek dawikannya Nabi, manusia sifatnya la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, bagi ruhaniyah sampeyan yang ada di dunia sudah sampai tingkatan masuk di dalam alam akhirat, berarti musyahadah. Kemanakah ruhaniyah ini ketika saat beliau itu tinggalkan alam dunia? Nah, ngeten nggih? Jawabannya cuma satu. Anda saya kulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu gak wani Pak, ndadati gak wani, malah dikongkon Gusti Allah, kat ngomong ngene kat, udkhuluha bisalamin aminin, selamat datang, tempatmu sudah disiapkan aman. Sami kali sampean ngeten wau, mengkilah sampean nek mantuk, nek meripat sampean iki mboten klebu meripat sing wuta, aman to omah. Coba nek meripat sampean kali kula wuta, mboten aman, gelap. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagi hati yang ketika saat di dunia itu belum bisa masuk ke alam akhirat atau masih buta mata hatinya, maka dia akan dimasukkan alam barzah. Wong Jawa gampang, alam barzah itu alam bar pecah. Lho ngaten. Apa? Dinding Pak, barzah itu dinding maknane. Jadi ruh ini masuk di dalam sebuah dinding yang tidak bisa dibuka. Ila yaumi yub'atsun. Dan itu nanti akan Allah buka ketika saat dibangkitkan. Berarti pun di barzah sampean kali kula ning donya. Ya masih wallah niki yang membarzah kita, ruhaniyah ini. Yang menutupi kita, ruhaniyah kita. Yang menghalangi ruhaniyah kita kepada Allah, ya dunya niki. Ibaratnya manuk, mana yang burung yang membatasi burung itu? Sangkar itu Pak. Sangkar. Ketika burung ada di sangkar, lak mumet-mumet tak tahu ya? Mboten saged bebas lepas, mboten saged. Syaratnya burung itu bisa bebas, syaratnya ruh itu harus bebas. Burung ini sangkarnya kudu dirusak. Dirusak dulu, jebol, baru burungnya keluar. Dan atau bisa keluar dengan jalan yang sangat indah. Apa? Yang memiliki burung membuka pintunya sangkar, diambil burungnya, dikeluarkan lewat pintu, lalu dilepaskan. Indah, ngeten. Makanya saya katakan ruh itu akan bisa bebas lepas dari belenggunya nafsu tatkala ruh itu harus terus berzikir untuk mencapai sidratul muntaha atau alam
Yang kula maksud alam makrifat, otomatis harus dirusak semuanya. Perkara selain Allah itu harus difanakan. Jadi kalau yang mati itu adalah golongan ahli hijab, golongan hati yang masih gelap, buta kepada Allah, mesti tempat ini barzah. Udah. Sinten sing mriki tahu mati? Setidaknya mati suri, mata nawan. Ada? Itu pembelajaran kita sebetulnya, Pak. Yang kita hadapi itu malaikat ahli rahmat, apakah ahli azab? Kalau ahli azab, mesti jenengan bagdatan, kaget. Kagetnya sama mendelik, menakutkan karena yang datang itu adalah malaikat ahli adab. Mengapa demikian? Karena ruh pada saat di dunia perbuatannya melampaui batas. Wujudnya melampaui batas itu mana? Mengadakan Tuhan selain Allah. Titik yang berikut. Beriman masih pada selain Allah yang hak. Itu makhluk. Ya sudah. Terus bagaimana? Jiwa-jiwa yang di situ sudah tidak buta lagi pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Ini. Mengapa dia dikatakan mutmainnah? Jiwanya tenang, damai, karena dia memperhatikan seruan Allah. Apa seruannya Allah? Irji'i, kembalilah kau. Bapak Ibu, dengan adanya ditaklimkan ilmu tauhid secara tidak langsung, itu Allah menyeru kita untuk lekas kembali. Mengapa ini bentuk amar perintah? Mengapa Allah memerintahkan kita kembali ruh ini? Karena posisi ruh kita itu dalam keadaan tidak baik. Artinya tidak baik, telah tinggalkan Allah. Coba kalau kita tidak meninggalkan Allah, gak mungkin perintah untuk kembali kok ada, gak mungkin. Sama halnya kita punya anak, Pak. Anak kita sudah di dalam rumah maghrib, gak mungkin ada perintah nak mlebu nang omah, gak mungkin, karena posisi anak sudah ada di dalam rumah. Oleh karena anak kita di luar rumah masih dolanan, sudah maghrib barulah ada perintah. Makanya asbabun nuzulnya ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini dikarenakan ruh kita itu masih dalam keadaan meninggalkan Allah. Katut sopo, katut wewe gombel. Mekaten lah Pak. Lanjut, masih ada panitia mawon kula. Niki jam pinten? Monggo. Terima kasih kepada Bapak Masuk yang kami hormati. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaib. Alamat Sydney Nawi, tetangga dengan saudara. Bapak Muhammad yang kami hormati. Barangkali pertanyaan saya ini klasik, sering kita dengar, tapi sering kita tidak mengerti, baik orang Islam maupun orang non-Islam. Yang pertama, siksa kubur. Kalau kita dengar siksa kubur itu fakta dan nyata. Siksa kubur. Siksa kubur. Yang kita sering dengar itu siksa kubur itu fakta dan nyata. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau benar itu ada yang disiksa itu roh, apa roh sama jasad? Yang pertama. Yang kedua, kalau di dalam Quran barangkali mohon maaf bahwa
nanti, apakah kita ini nanti dihisab oleh Allah? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang terakhir, Bapak Profesor yang kami hormati, kami hanya ingin penjelasan apa perbedaan alam kubur dengan alam lahud. Alam kubur dengan alam lahud. Alam lahud. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sebelum dijawab ini ada pesan dari pondok untuk semua jemaah yang mau membeli kitab jilid 1 dan jilid 2 itu kitabnya sudah dibawa, nanti bisa menghubungi saya atau dari pihak pondok. Untuk kitab jilid 1 senilai kitab 150, jilid 2 125. Tentang azab kubur atau siksa kubur. Apakah yang disiksa itu ruhnya saja ataupun sekalian jasadnya? Biruhin fakot au ma'a jasadihi. Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah, kembali lagi Pak, dari kacamata saya menjawab. Kalau kacamata syariah, orang meninggal itu nanti akan dibangunkan Allah lagi. Ketika saat dibangunkan, maka di situ malaikat loro iku akan bertanya. Kan Wak Mudin kan sering Pak ngekei jawaban, lah ngoten nggih. Atau disebut nalkin, ngaten lho ya. Wak Mudin sering nduduhno rahasiane jawabane malaikat mungkar nakir. Mbuh krungu, mbuh enggak, lah wong kita enggak pernah mati. Dadi yo enggak ngerti, lah ngoten nggih. Cuman setidaknya kan kita sudah ada petunjuk. Ada petunjuk. Dari sisi syariat, laksana kita mau tidur, terus ketika tidur kita kan lupa apapun, enggak ngoten nah. Lalu kita dibangunkan lagi. Sehingga si mayit jasad ketika ada di kuburan, hadisnya ngomong ke selangkah para taziin ini pulang, maka dibangunkanlah, ruh dikembalikan lagi, dan laksana jenengan bangun dari tidur, bertanya, loh aku enak endi, lah ngoten toh? Akhirnya malaikat ikut datang, bertanya diantaranya marrobuka, man kiblatuka, kitabuka, dan seterusnya. Wis iki syariate. Kalau saya jawab secara kacamata hakikat, maghrib tadi. Ngapunten, adi pertanyaannya terakhir ini gimana ya? Karena kami nanti harus perjalanan ke Gerobokan. Secara hakikat itu, jangankan kita di alam kubur, kita itu di dunia itu sudah dikatakan alam kubur. Ruhania jiwa kita terkubur oleh dunia. Kalau boleh secara individu saya jawab Pak, ruh niki terpenjara oleh jasmani. Ini laksana burung ada di dalam sangkar. Loh, yang tersisa mana yang tersisa? Yang disiksa mana? Jenengan tiba gak duwe duit susah mboten? Susah. Berarti ahli adab. Garwa jenengan iki nggodha sampean susah mboten? Neraka. Ngapunten. Kita digoda anak susah. Karena makhluk-makhluk itu dalam hati kita pandangan masih wujud. Ini coba kalau tidak, yang wujud cuman semua Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya iki Pak sing dikatakan bi ghairil hisab.
Pun. Selanjutnya perbedaan alam kubur dan alam lahud. Sebetulnya alam kubur dengan alam lahud itu ada di dalam alam mukasafa. Alam di mana masih terjadinya hukum sebab musabab, sebab akibat masih terjadi. Ada yang mengatakan alam kubur itu alamul arwah, alam kumpulnya para arwah, disebut alam barzah. Kalau alam lahud itu dah ada alam yang ada di dalam kasaf niki sampai diproses Allah lewat fana ini. Yang terakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke Bapak Ibu, ini sebetulnya proses inilah yang kumaksud nyun sewu. Innalillahi itu inilah proses dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un itu proses menuju kepada Allah. Innalillahi berarti adalah Allah, Nur Muhammad, lalu ruh, lalu nur, mari ruh, terus insan, jasad, lalu insanul kamil. Pun asale sangka Allah, mudun ceceluk Nur Muhammad, mudun maneh ceceluk alan ruh, mudun maneh ceceluk jasad. Ruh lang jasad dadi siji namanya insanul kamil. Ini proses innalillahi. Terus wa inna ilaihi raji'un, sampai harus bisa kembali kepada Allah. Asal muasal. Berarti yang namanya insanul kamil, jasad, ruh, Nur Muhammad, nama Allah semuanya fana. Akhirnya nama apa? Ya iki. Saged ngarani, mboten saged. Ben gampang kula arani miturut Qur'ane innani anallah. Udah. Sebab jenengan kali kula sebagai makhluk asalnya kan nggak ada, gitu. Adanya sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Oke. Ketika saat kita masih merasa ada, maka kita jangan harap bisa tahu siapa sebetulnya yang ada. Ini semakin jauh kita pada Allah. Jikalau Anda ingin tahu siapa sebetulnya yang wujud, kembali kepada asal kita. Asal kita tidak ada. Kalau kita sudah meniadakan diri kita yang asalnya memang tidak ada, maka disitulah akan nyata sebetulnya yang ada. Siapa? Hanya Allah. Pun Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa talamidana wa azwazina wa dzurriyyatina. Ya Allah ya Rahman, bukalah mata hati kami terhadap-Mu dan anak-anak kami dan istri suami kami dan seluruh keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.